Yang bikin saya lucu adalah mereka sedang dola-dali tentang the Immaculate Conception of Mary, apakah Maria itu berdosa atau tidak. Tapi kemudian Romo Patris tampil kemudian ngoceh tentang kanon 17 dari Nisea dan mengatakan Protestan tidak percaya Nisea. Mengapa Protestan tidak percaya Nisea? Nah, saudara-saudara tidak perlu sekolah teologi atau masuk seminari untuk langsung mentertawakan klaim semacam itu. Nah, memang di dalam poin argumen dia adalah kanon 17 itu semacam melarang para pelayan Tuhan, para uskup, orang-orang yang menjabat jabatan gerejawi untuk terlibat di dalam bisnis membungakan uang. Tapi pertanyaannya adalah apa hubungan kanon 17 dengan topik perdebatan mengenai the Immaculate Conception of Mary? Artinya ini Romo dia berargumentasi persis seperti Kadruns, sama seperti RT6, loncat dari satu topik kepada topik yang lain, kepada topik yang satu, kepada topik yang lain. Ada seorang paus yang kepanasan karena viti-viti saya dan mencoba untuk mengajak kembali, terutama orang-orang Katolik untuk masuk mengikuti kabut sofisme Protestantisme seperti biasa. Dalam kebingungan teologis mereka mencoba menarik kembali orang-orang Katolik yang sementara sibuk dengan paus yang akan datang kembali ke dalam sofisme ala Protestan, berdebat untuk menentukan paus itu benar atau tidak, ya terserah. Nah, kalau disamakan bidat paling berbahaya, mereka juga tidak percaya Yesus, Protestan ini. Kalau begitu sikap Anda harus sama sebetulnya. Anda keras terhadap Protestan, harusnya Anda juga keras kepada apologet Islam yang terus menyerang Alkitab, terus menyerang ketuhanan Kristus. Tapi buktinya Anda tidak berani sama mereka. Itu sebabnya saya katakan Anda pengecut. Ya, hanya orang yang mempunyai level pemikiran yang cukup bagus yang memahami argumentasi saya ini ya. Kalau Anda tidak terbiasa berpikir logik ya, susah memahami argumentasi saya ini. Saya kira Patris Alergo ini kalau dia belajar filsafat, belajar ilmuologika, mestinya dia paham. Tapi dia pura-pura tidak tahu karena saking bencinya terhadap Protestan. Atau memang dia belajar filsafat tapi tidak ngerti apa-apa filsafat dan ngerti apa-apa ilmuologika. Maka dia tidak paham apa yang menjadi argumentasi saya di sini. Ya, jadi itu saudara ya. Protestan bidat paling berbahaya. Kalau kami bidat paling berbahaya, itu artinya kami menolak Trinitas, kami menolak keilahian Kristus, kami menolak Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Berarti posisi kami sama dengan Muslim yang terus menyerang Alkitab, terus menyerang Kristus. Kalau posisi kami sama di matamu, kenapa engkau berani melawan kami, berargumentasi dengan kami, tapi tidak berani lawan Islam? Karena kamu pengecut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi TMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Sekarang sedang viral ya teman-teman. Orang-orang dari Katolik itu angkat suara. Akhirnya melakukan perlawanan terhadap para pendeta-pendeta Polikardus yang terus melakukan fitnahan dan juga hujatan kepada saudara-saudara kita Katolik. Belakangan ini lagi heboh teman-teman. Antara Romo Patris Allegro melawan Pendeta Buri Walianto Matalu, Deki Ngadas, dan Pendeta Budi Asali. Terjadi perseteruan antara Romo melawan pendeta. Dan tentu saja, hal itu membuat banyak orang kebingungan, terutama dari kalangan Kristen. Yang bingung, yang menjadi makin ragu, ya, makin kebingungan, ini yang benar yang mana? Yang satu mengklaim bahwa dirinya yang benar. Orang Katolik mengatakan bahwa pengajaran dia adalah yang rasuli, apostolik, artinya bersanad. Dari para rasul diturunkan muridnya siapa, sampai kepada paus yang sekarang. Jadi pengajaran mereka itu bersumber langsung dari para rasul. Hal itu berbeda dengan kekristenan Protestan. Karena kita tahu Protestan itu tidak apostolik. Ini diakui sendiri oleh Tan Paragi juga ya teman-teman ya. Jadi yang ngomong bukan saya, jangan ngamuknya ke saya. Tan Paragi sendiri mengakui bahwa kekristenan Protestan itu tidak apostolok.
Jadi kita harus jujur bahwa Protestan itu muncul terakhir karena pergerakan yang dilakukan oleh Martin Luther, dan kita tahu bagi orang Katolik, Protestan itu adalah ajaran bidat, ajaran yang menyimpang. Martin Luther dianggap sebagai tokoh yang sudah menyimpang kelakuannya. Bahkan kita punya testimoni ya dari teman-teman Katolik mengenai siapa Martin Luther. Teman-teman Martin Luther sendiri mengatakan bahwa Martin Luther dari kecil itu sudah menunjukkan tanda-tanda kelakuan yang berbeda. Dan itu dibuktikan dengan menikahnya Martin Luther. Karena kalau di Katolik kan nggak boleh menikah. Martin Luther membuat Protestan dan dia boleh menikah. Dia memperbolehkan pernikahan. Dan itu terjadi karena memang sudah ada niatnya gitu. Menurut teman-teman kita Katolik. Dan perseteruan ini makin ribet, makin runyam, karena seorang Romo, yaitu Romo Alphonse Colo, itu ikut mengomentari juga, dan ikut terlibat dalam perseteruan tersebut. Makin panjanglah ribut-ribut antara mereka, teman-teman ya. Dan di sini banyak orang, terutama orang-orang Kristen yang menjadi belajar, menjadi tahu, teman-teman. Jadi perseteruan ini bagus, supaya orang di luar sana menjadi tahu bahwa Katolik dan Protestan itu berbeda. Berbeda sekali, teman-teman. Jadi kalau ada yang masih berpikir, oh bedanya sana ada patung, sini nggak ada patung. Bukan sesimpel itu. Pengajarannya beda. Bahkan bisa dibilang, ini agama yang benar-benar totally different. Totally different. Karena konsep keselamatannya beda. Orang Katolik percaya, bagi orang yang beriman kepada Yesus, setelah meninggal, itu akan masuk purgatorium, api penyucian. Kecuali orang-orang yang benar-benar suci ya. Seperti Bunda Maria, para rasul, itu mereka percaya langsung auto surga. Tapi kalau orang-orang biasa, bahkan mungkin sekelas paus sekalipun, ataupun romo-romo, uskup-uskup, mereka harus masuk purgatorium, api penyucian, di sana disucikan. Ini agak mirip dengan Islam malah. Karena di Islam juga kita tahu, umat muslim itu akan ya masuk neraka dulu kalau yang banyak dosanya. Walaupun Anda beriman kepada Allah, tapi karena dosamu yang begitu banyak, kita akan disucikan dulu. Masuk neraka. Dan neraka ini neraka yang berbeda dengan orang kafir ya. Jadi harus dipisahkan. Orang kafir nerakanya beda, karena neraka itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi bagi teman-teman, semoga dengan perseteruan ini menjadi belajar bahwa perbedaannya ini bukan sesimpel itu. Bahkan teman-teman Katolik itu mengatakan bahwa Yesus yang mereka sembah beda dengan Yesusnya Protestan. Ini harus digarisbawahi. Mereka boleh mengklaim mengimani Yesus. Itu kan klaim. Tapi apa benar mereka menyembah kepada Yesus yang sama dengan yang disembah oleh teman-teman Katolik? Beda. Mereka tidak pernah menyembah Yesus. Mereka hanya memuji. Kan begitu. Memuji dengan lagu-lagunya. Tapi mereka benar-benar hanya sekedar kulit luarnya. Menurut teman-teman Katolik ya, bukan saya. Menurut Patris Allegro. Bahkan menurut pendeta Erastus Sabdono, Yesus itu sebenarnya ada juga yang jin. Ya, jadi ada jin bernama Yesus yang memberikan kesembuhan, memberikan harta, memberikan kesuksesan kepada umat manusia, dan dia itu disembah oleh pengikutnya. Jadi orang-orang yang mendapatkan kesuksesan, kekayaan itu menyembah jin yang bernama Yesus, teman-teman. Tuhan Yesus tinggalkan Allah Bapa. Ini pikiran banyak orang Kristen. Tuhan berkati kita, mencukupi kita, sukses, berhasil. Itu bukan Yesus itu. Yesus itu merenggut kita untuk keluar dari dunia. Tapi selama ini kan orang memuji-muji Yesus yang baik, bertata ada puji-pujian. Nanti kita pulang tidak sama seperti datang. Tuhan beri jalan keluar, pertolongan. Itu jin yang namanya Yesus, bukan Yesus yang benar. Itu jin. Ya, kalian sudah lihat ya. Yang ngomong bukan saya, teman-teman. Jangan marahnya ke saya. Yang ngomong bukan saya, sekali lagi. Ini harus digarisbawahi. Ya, kalian dengar ya, pendeta Erastus yang ngomong. Saya cuma menampilkan data-data supaya kita sama-sama belajar. Dan bagaimana perseteruan antara Katolik dan Protestan ini? Ya, kita dengar dulu, teman-teman ya. Satu yang sangat lucu di sini. Kalau saudara perhatikan di YouTube, Patris Allegro ini sedang sahut-sahutan dengan pendeta MYM ya.
dan mereka sahut-sahutan secara khusus tentang the Immaculate Conception of Mary. Jadi Maria itu bukan hanya tidak berbuat dosa, tapi juga dilahirkan tanpa dosa asal. Itu adalah salah satu dari Marian dogmas, dari 4 Marian dogmas di dalam tradisi Katolik Roma ya. Yang bikin saya lucu adalah mereka sedang dola-dali tentang the Immaculate Conception of Mary, apakah Maria itu berdosa atau tidak. Tapi kemudian Roma Patris tampil kemudian ngoceh tentang kanon 17 dari Nisea dan mengatakan Protestan tidak percaya Nisea. Mengapa Protestan tidak percaya Nisea? Nah, saudara-saudara tidak perlu sekolah teologi atau masuk seminari untuk langsung mentertawakan klaim semacam itu. Nah, memang di dalam poin argumen dia adalah kanon 17 itu semacam melarang para pelayan Tuhan, para uskup, orang-orang yang menjabat jabatan gerejawi untuk terlibat di dalam bisnis membungakan uang. Tapi pertanyaannya adalah apa hubungan kanon 17 dengan topik perdebatan mengenai the Immaculate Conception of Mary? Artinya ini Romo, dia berargumentasi persis seperti Kadruns, sama seperti RT6, loncat dari satu topik kepada topik yang lain, kepada topik yang satu, kepada topik yang lain. Saudara mau nangkap ekornya itu susah sekali, persis seperti tupai. Orang berargumentasi dengan gaya tupai. Begitu you hajar dia di sini, dia udah terpojok, dia loncat ke dahan yang situ. Begitu you tembak dia di situ, dia sudah melintang pukang, dia loncat lagi ke dahan situ. Tidak stick, tidak stay kepada topik yang sedang diperdebatkan atau yang sedang didiskusikan. Sampai sekarang tidak kenal Kristus. Dia tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, selesai. Engkau yang mengaku Yesus sebagai Tuhan tapi tidak jelas, membuat kekacauan teologis untuk semua orang Kristen, itu yang harus diwaspadai. Nah, ini saudara saya tanggapi dulu ini ya. Ciri-ciri orang pengecut itu seperti ini saudara ya. Ya, cari-cari alasan saudara. Dia berkata Protestan lebih berbahaya, mereka tidak mengenal Yesus katanya ya. Tapi dia lupa ini, Patris Allergo ya lupa, dia lupa atau memang pura-pura nggak tahu ya, atau memang dia ya nggak punya pengetahuan apa-apa ya, bahwa di dalam Islam pun itu dibahas tentang apa yang kita sebut Yesus ya, walaupun dalam pandangan saya itu tidak sama ya, tapi bagi orang Islam mereka mengakui yang namanya Nabi Isa ya, ya seperti itu. Jadi mereka orang-orang Muslim ini bahkan juga mengakui itu nabi-nabi yang ada dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau dikatakan mereka itu sama sekali adalah orang yang tidak mengenal Kristus, itu dalam pengertian apa, dalam konteks apa? Kalau dalam pengertian mereka tidak percaya, saya aminkan itu. Tetapi kalau dalam pengertian bahwa mereka tidak tahu sama sekali atau tidak mengenal dalam pengertian mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, ini adalah sesuatu yang salah kaprah luar biasa. Nah, kalau Patris Allegro ini mengatakan Islam sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu omong kosong. Karena mereka bicara Nabi Isa. Tapi kalau maksud Patris Allegro di sini adalah bahwa orang-orang Muslim tidak percaya kepada Kristus, lalu Anda membidat-bidatkan Protestan apa? Apakah Anda maksudnya itu orang Protestan percaya Kristus? Kalau kami percaya Kristus, yaitu Sang Logos, pribadi kedua Allah Tritunggal, maka Anda konyol sekali mengatakan kami adalah bidat. Kalau kami percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah pribadi kedua Allah Tritunggal, maka kami bukan bidat. Maka Anda mencekik pernyataan Anda sendiri di sini. Kecuali Anda menyamakan kami dengan Islam. Ya, kalau maksudmu Islam tidak percaya Yesus, lalu engkau mengatakan Protestan juga tidak percaya Yesus, ya silakan kalau engkau mau menyamakan ya antara Islam dan Protestan. Tetapi oleh karena itu, kalau maksudmu Islam tidak percaya Yesus, Protestan pun tidak percaya Yesus. Kalau itu maksudmu, maka sikapmu sebetulnya harus sama. Ketika pendapat-pendapat Islam menyerang iman Kristen, menyerang ketuhanan Yesus, dan lain sebagainya. Anda juga harus menanggapi mereka. Mungkin saudara yang mendengarkan penjelasan saya ini tidak memahami argumentasi saya. Inilah Romo tapi tidak belajar ilmu logika ya. Padahal saya tahu di seminari mereka itu mereka belajar filsafat, mereka belajar ilmu logika. Tapi logikanya ini jongkok sekali saudara. Sekarang dia bilang ya, Protestan itu bidat sangat berbahaya. Ya, bidat yang sangat berbahaya. Sedangkan kalaupun Islam menyerang Kristen, menyerang Tuhan Yesus itu, mereka adalah orang yang tidak mengenal Kristus katanya.
Nah, pertanyaan saya, istilah mengenal Kristus maksudnya apa? Apakah maksudnya orang Islam sama sekali tidak punya pengetahuan tentang itu? Mereka punya, mereka mengakui adanya Nabi Isa. Bahkan nabi-nabi dalam perjanjian lama Alkitab itu ada yang mereka akui. Ya, jadi kalau maksudnya tidak mengenal dalam pengertian sama sekali tidak punya ide, ini Romo ini tidak punya pengetahuan apa-apa ya. Dia berenangnya sama sekali tidak berenang jauh ya, saudara ya. Tetapi kalau maksudnya orang Islam itu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya aminkan itu. Saya aminkan itu. Mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun dalam konteks atau derajat tertentu mereka mempunyai pemahaman tentang Kristus, tapi mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu pendapat Anda bahwa Yesus itu, bahwa Protestan itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sebagai pribadi kedua Allah Tritunggal, maka tidak ada alasan Anda membidat-bidatkan kami. Kami percaya Trinitas, kami percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tidak ada alasan bagi Anda untuk membidat-bidatkan kami. Tetapi kalau Anda mengatakan kami bidat yang paling berbahaya, berarti Anda harus menyamakan kami dengan orang Islam, di mana orang Islam tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, demikian juga Protestan. Kan harusnya maksud Anda begitu. Tapi faktanya, kami percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Trinitas, kami percaya Dia adalah Logos, firman Allah, pribadi kedua Allah Tritunggal. Nah, sudah paham ya argumentasi ini ya? Nah, kalau dia mengatakan Protestan bidat yang sangat berbahaya, itu artinya Romo ini mengakui Protestan itu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak percaya Trinitas. Jadi disamakan dengan Islam. Kalau disamakan, ya harus disamakan dong. Ya sudah paham argumentasi saya tadi. Harus disamakan. Kalau tidak disamakan dengan Islam, ya Protestan tidak disamakan dengan Islam dalam hal percaya atau tidak percaya Kristus, maka istilah dia mengatakan Protestan bidat itu menjadi omong kosong, menjadi meaningless, menjadi tidak ada artinya. Nah, kalau disamakan, bidat paling berbahaya, mereka juga tidak percaya Yesus, Protestan ini. Kalau begitu sikap Anda harus sama sebetulnya. Anda keras terhadap Protestan, harusnya Anda juga keras kepada apologet Islam yang terus menyerang Alkitab, terus menyerang ketuhanan Kristus. Tapi buktinya Anda tidak berani sama mereka. Itu sebabnya saya katakan Anda pengecut. Ya, hanya orang yang mempunyai level pemikiran yang cukup bagus yang memahami argumentasi saya ini ya. Kalau Anda tidak terbiasa berpikir logik, ya susah memahami argumentasi saya ini. Saya kira Patrice Allergo ini kalau dia belajar filsafat, belajar imnologika, mestinya dia paham. Tapi dia pura-pura tidak tahu karena saking bencinya terhadap Protestan. Atau memang dia belajar filsafat tapi tidak ngerti apa-apa filsafat, tidak ngerti apa-apa ilmu logika. Maka dia tidak paham apa yang menjadi argumentasi saya di sini. Ya, jadi itu saudara ya. Protestan bidat paling berbahaya. Kalau kami bidat paling berbahaya, itu artinya kami menolak Trinitas, kami menolak keilahian Kristus, kami menolak Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Berarti posisi kami sama dengan Muslim yang terus menyerang Alkitab, terus menyerang Kristus. Kalau posisi kami sama di matamu, kenapa engkau berani melawan kami, berargumentasi dengan kami, tapi tidak berani lawan Islam? Karena kamu pengecut. Paham ya? Salve saudara-saudari. Sebentar lagi Paus Fransiskus akan tiba ke Indonesia. Mari kita sambut pemimpin universal, wakil Kristus di dunia. Nah, ternyata ada seorang paus yang kepanasan karena viti-viti saya dan mencoba untuk mengajak kembali terutama orang-orang Katolik untuk masuk mengikuti kabut sofisme Protestantisme seperti biasa. Dalam kebingungan teologis mereka mencoba menarik kembali orang-orang Katolik yang sementara sibuk dengan paus yang akan datang kembali ke dalam sofisme ala Protestan, berdebat untuk menentukan paus itu benar atau tidak, ya terserah. Jadi seperti biasa saya tidak biasa panjang lebar membawa data sana sini hanya untuk membenarkan satu proposisi. Cukup common sense, selesai. Jadi sudah 9 kali Paus Deki beraudiensi dengan penganut-penganutnya tentang kepausannya. Masalahnya adalah dia pikir orang Katolik tidak belajar tentang John Calvin yang anti paus itu. Jadi sudah berapa kali, 9 kali videonya, bagi saya itu hanya flatus vocis dan baunya sangat-sangat busuk. Tetapi seperti biasa lalat-lalat akan berkerumun di situ. Ya. Jadi itu sebenarnya masalah untuk Protestan. Ya. Protestan itu bingung dengan otoritas, jadi mereka itu mencari-cari siapa yang lebih bisa meyakinkan
Ya, itu kan masuk kembali ke dalam kabut sofisme kan. Protestan itu berada dalam kabut sofisme. Jadi mereka itu sementara mencari-cari siapa yang punya otoritas untuk mengajar dengan cara berretorika. Siapa yang retorikanya bisa diterima dan baik, dialah yang punya otoritas untuk mengajar. Dan orang-orang Protestan ini sedang berjuang untuk mengajak orang Katolik ikut masuk ke dalam kabut sofisme ini. Masalahnya adalah orang Katolik punya otoritas yang jelas. Ya. Nah, kita kembali ke basis filosofisnya. Protestantisme itu memang tidak jelas. Ya. Tidak jelas. Sehingga Deki misalnya dia tampil supaya menjadi otoritas, salah satu otoritas yang bisa apa, plausibel begitu. Maka seperti biasa ya, retorika sofisme mulai dilancarkan. Ya. Dan untuk apa membantah hal-hal seperti itu? Tidak ada kerja. Kita kembali saja ke dasarnya. Protestan itu membuat apa? Cari apa di luar? Kamu sebenarnya cari apa di luar gereja? Begitu. John Calvin itu siapa sehingga mati-matian dipertahankan oleh Deki? Nggak ada. Coba orang Protestan jawab sendiri. Kamu itu menolak paus, tapi sedang menolak magisterium, tapi sedang berusaha menjadikan Deki Gadas dan MYM itu paus kamu. Itu kamu tidak sola scriptura lagi, bukan? Ya, jadi itu sebenarnya kalian itu basis filosofinya tidak jelas, makanya. Ya, kamu mati-matian pokoknya asal bukan Katolik. Hei, prinsip yang benar itu asal bukan Protestan, bukan sebaliknya. Ya. Mau saya jelaskan kepada kalian, enak saja. Dengar kamu menjelaskan situ. Protestan banyak yang tidak belajar. Kamu itu dengan paus Deki dan paus MYM kamu tepuk tangan di situ. Padahal itu basis filosofisnya salah semua. Ya. Kembali ke basis filosofis. Tesis Protestan itu pertama, gereja sudah sesat, gereja Tuhan sesat, gerejanya bapak-bapak reformasi bisa benar. Itu Protestan pembodoh di situ. Salve. Berarti ibadah memuji Tuhan Yesus dalam Protestan tidak ada gunanya, balas pakai fiti. Ada sih, ada gunanya sedikit, tapi camkan di Protestan tidak ada penyembahan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kalian lakukan itu sekedar puji-pujian doang. Itu sama kayak orang Katolik memuji-muji para kudus di surga. Ya, jadi tingkat penyembahan kamu baru tingkat dulia, belum latria. Latria yang sejati itu sejak gereja didirikan adalah ekaristi. Ya, ekaristi itu hanya dalam gereja Katolik. Sorry to say. Kenapa kalian keluar dan puji-pujian di situ? Pantas tidak ada yang masuk surga ya. Coba tanya Deki dan MBM, siapa saja yang sudah penganut Calvinisme yang sudah ada di surga? Kalau tidak ada, stop tipu-tipu orang. Kamu mau bawa kemana? Jadi kita bahas ini ya. Ya, di sisi gereja Katolik ada Romo Patris Allegro. Kita lihat di sini ya. Banyak mengkritik tentang Protestan ya. Terus begitu juga ada Romo Alphonse Colocenol. Ini juga mengkritik tentang kekristenan, membela Romo Patris Allegro. Di sisi lain di Protestan ada Verbum Veritatis yang Dr. Deki Gadas ya, pendeta Reform setahu saya, Protestan. Juga ada lagi pendeta Muriwali Yanto Matalu. Ini juga setahu saya Reform. Ini banyak ininya ya, kita lihat video-videonya, ini saling saut-sautan, saling ngejek, saling ngejek lah ya, saling hina-hina begitu. Situ bedat, enggak, situ yang bidat gitu. Sama-sama saling teriak bidat-bidatan gitu. Ini menarik buat saya. Karena ya kita lihat ya, kita bahas aja ya. Ya, beberapa hal yang menjadi bahan perdebatan adalah yang pertama saya catat Bunda Maria. Jadi apakah Bunda Maria itu berdosa atau tidak berdosa? Yang kedua tentang total depravity atau doktrin tulip ya, ini doktrinnya Reform. Terus ada lagi sola scriptura, sola gratia, sola yang lain. Terus udah gitu tentu saja ke kekuasaan paus. Ya, di sini tentu saja yang Reform Protestan itu tidak mengakui kekuasaan paus. Kemudian Patris Allegro bilang paus Deki dan paus MYM. Jadi dibilang sebagai paus ya, itu karena menolak kepausan Paus Fransiskus, berarti mereka mau menjadikan diri sebagai paus, gitu. Mau memimpin gereja sendiri. Menarik. Terus bagi Patris Allegro, Protestantisme adalah bidat. Bahkan dia bilang lebih berbahaya daripada Islam. Menurut Deki dan menurut Muriwali, setahu saya, justru Patris Alphonse Allegro ini yang bidat, gitu. Saling bidat membidatkan, ini lucu ya. Ya, nah ada lagi sebenarnya yang lain juga beberapa hari ini cukup heboh sebenarnya. Ini mengenai doktrin-doktrin begini juga ya, keributan di dalam gereja, gitu. Ini ada lagi di sini pendeta Stephen Tong, ini juga Reform, teman-teman ya. Di sini dia diwawancarai oleh Nana Kasali dan dia berkata bahwa gereja karismatik itu gereja sesat. Ya, terus ini yang terakhir ya, ini layar teologi ini, jadi gini loh, buat saya ya, ini sih sebenarnya kalau kita sesama Kristen, ya oke-oke aja lah, berbeda doktrin, berbeda pandangan begitu ya. Terus mengenai otoritas, ya harus diakui, Katolik itu punya otoritas, kan mereka punya silsilah gitu.
silsilah dari atasnya sampai ke hari ini. Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks itu punya silsilah. Makanya disebut gereja rasuli ya. Nah, kalau Protestan itu bukan gereja rasuli karena mulainya dari abad ke-16 dari Martin Luther dan dari Calvin dan lain-lain gitu. Berdiri sendiri, baru berdiri dari luar Katolik. Itu kita tidak sebut gereja apostolik ya, tidak disebut gereja rasuli. Karena tidak ada silsilah dari murid-murid Yesus gitu. Ya, ini menarik teman-teman. Teman-teman silakan masuk karena saya ini jadi bebas-bebas saja. Dari topik-topik ada mengenai Katolik dan Protestan, silakan masuk kita ngobrol ya. Oke, cuman gini, saya mau bilang gini loh. Ini saling membidat-bidatkan, saling ngatain sesat gitu ya. Ya, kalau misalnya saya mau jujur, ya Protestan memang bidatnya Katolik gitu ya. Emang bidat, harus diakui itu, gimana enggak. Emang Protestan, Reform itu berasal dari gereja Katolik yang keluar, yang bikin sendiri ya, pecahan dari Katolik. Itu harus diakui lah. Terus dan hasilnya juga seperti ini nggak menghasilkan apa-apa ya, di bawahnya itu di kalangan rakyat atau di kalangan jemaat itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Bahkan terus terang kalau saya jadi orang luar lihat seperti ini, ya saya pikirkan adalah wah ini orang-orang Kristen sepertinya pada gila ya. Pada itu lihat tuh orang Kristen saling sesat-sesatan, saling bidat-bidatan dan lain sebagainya gitu. Jadi tadinya mau masuk bisa jadi nggak masuk. Bahkan ini teman kita juga ini layar teologi ya. Ini tadinya dia adalah Tritunggal ya, penganut Tritunggal. Terus ngelihat Pak Deki dan Pak Muriwali ini sering membidat-bidatkan orang. Terus akhirnya dia malah menjadi pengikutnya Pak Erastus Sabdono gitu. Jadi membela Pak Erastus yang dianggap bidat oleh banyak aliran Protestan lain. Jadi ini yang terjadi seperti bidat teriak bidat gitu. Terus dari itu bahkan yang nonton bukan yang mengikuti yang ngatain bidat, malah yang ngikutin yang menjadi korban. Kalau menurut saya ini sesuatu yang menarik juga ya, karena saya ikut cukup mengamati ya layar teologi ya. Jadi bagi dia yang dilihat adalah buahnya gitu. Dari Pak Muriwali, Pak Deki, dia ngelihat buahnya kok kayaknya nggak ada ya. Sedangkan Pak Erastus yang dianggap bidat oleh mereka ini justru buahnya lebih banyak tuh gitu. Itu yang dilihat oleh Pak layar teologi, Pak Rudi Pan ya. Di sini kita lihat ya. Dia bahkan sampai ngata-ngatain juga ya. MYM, benarkah dia pendeta, benarkah studi doktoral? Terus dia juga mengkritik Deki Ngadas juga. Dan karena perseteruan antar mereka, makin banyak orang-orang yang tercerahkan. Banyak orang yang menjadi pintar. Dan seperti yang sudah disampaikan tanpa ragu, ujung-ujungnya kan orang akan lihat, loh, ini dua-dua ngeklaim benar nih. Pihak sini ngeklaim benar, pihak sana ngeklaim benar, ya. Masing-masing merasa dirinya yang dipakai Tuhan, paling ngerti Tuhan, dan sebagainya. Tapi bukankah ajaran Kristen, ajaran Yesus ya, bukan ajaran Kristen, mohon maaf. Ajaran Yesus, itu menekankan kepada buah. Lihatlah dari buahnya, kan gitu. Kamu mau tahu pohon itu bagus atau tidak, lihat dari buahnya. Jadi kalau kalian mau lihat, pohonnya Katolik, lihat dari pemuka agama Katolik. Kalian mau lihat pohonnya orang-orang Reform, lihat dari pemuka agama Reform. Karismatik, lihat dari pendeta karismatik. Kan tinggal sesimpel itu. Kalau kita lihat, ini menurut pengamatan orang awam ya, mohon maaf, kita melihat bahwa Katolik buah-buahnya jauh lebih damai. Jauh lebih damai dibandingkan dengan Reform. Reform sering sekali kita melihat bahwa mereka menyerang, pemuka agamanya menyerang agama lain. Contohnya, kita lihat, Muriwali Yanto Matalu, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Stephen Tong nyerang karismatik. Betul tidak? Esra Soru, bagaimana? Dia mengatakan semua mualaf bodoh. Deki Ngadas, apalagi? Waduh. Kalau Reform seperti itu. Kalau karismatik seperti apa? Karismatik cenderung tenang. Tapi perpuluhan jalan, teman-teman kan? Perpuluhannya luar biasa gitu. Nah, jadi kalian yang nilai sendiri lah pohonnya dari buah-buah tersebut. Dan berkat melihat buah tersebut, akhirnya Bapak Selamat Wijaya, ya, Bapak Selamat Wijaya memutuskan mualaf, teman-teman. Alhamdulillah ya, setelah melihat ini semua, Pak Selamat Wijaya memutuskan, udahlah, pusing kepala saya, mualaf saja. Ya, pusing kepala saya nonton Donditan saja. Saya nonton channel Dr. Akal, saya nonton channel Zuma, gitu kan. Setelah nonton, wah nampaknya lebih benar ini kan. Dia pelajari, ini yang benar, nggak ada ribut-ribut. Ini damai, Tuhannya jelas. Tuhannya jelas, teman-teman. Nggak diperebutkan sampai sekarang. Udah clear. Walaupun di sebelah kan bilang, loh kalian juga ada perpecahan gitu kan. Ada mazhab ini gitu. Ya, tapi kami konsep ketuhanan nggak ada bingung, teman-teman.
Konsep ketuhanan nggak ada bingung, tujuan nggak bingung. Cuman caranya mungkin ada sedikit perbedaan pandangan. Cara untuk sampai ke surga. Tapi Tuhan yang disembah nggak ada bingung. Tujuannya nggak bingung. Kalau cara, ini kan kadang-kadang biasalah. Orang punya pandangan yang berbeda. Yang penting tujuannya jelas. Tujuannya jelas. Daripada ada orang, ya, sok-sok kritisi orang lain, sok-sok menghina agama orang lain, tapi mereka sendiri masih bingung. Masih bingungnya bukan hanya caranya. Tujuannya pun mereka bingung. Tujuan mereka mau mana? Satu utara, satu selatan, satu barat. Masih bingung. Jadi Pak Slamet Wijaya akhirnya memutuskan mualaf ya teman-teman ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali pada hari ini di depan saya ada Bapak Slamet Wijaya Posasi, betul Pak ya? Ya. Jadi tadi datang ke sini dengan Slamet atau dengan Hilda Pak? Dengan Ahmad. Alhamdulillah ya Pak ya. Pada hari ini Pak Slamet, panggilannya Pak Slamet ini? Nah, saya Slamet aja namanya. Pak Slamet aja ya? Slamet aja udah. Nah jadi pada hari ini Pak Slamet datang ke Studio Grama Jakarta menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Betul Pak? Benar. Betul. Ada yang maksa Pak? Tidak. Nggak ada ya? Nah. Jadi atas kemauan sendiri? Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Yang kedua, keluarga atau mungkin ada orang tua gitu yang menentang, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada, Alhamdulillah. Kemudian di dalam Islam, Pak Slamet mungkin sudah tahu bahwa di dalam Islam itu ada yang namanya syariat-syariat atau rukun Islam. Ya, setelah bersyahadat nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Sudah tahu? Sudah. Sudah tahu ya? Pak Slamet berjanji untuk melaksanakan syariat-syariat ini? Insya Allah. Insya Allah, udah bisa ngomong insya Allah, keren. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu tidak ada yang bisa menghalangi Pak Slamet untuk memeluk agama Islam. Sudah pernah mendengar ya 2 kalimat syahadat? Sudah. Kita berjabat tangan. Nanti Bapak ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan, diikuti dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu. Ashhadu. Alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah, sudah begitu aja Pak. Alhamdulillah Bapak sudah sah menjadi Muslim. Ya, saya izin peluk buat saudara saya yang seiman. Alhamdulillah, semoga Pak Slamet istiqomah ya Pak ya. Silakan kalau mau kasih selamat. Udah namanya Slamet, dikasih selamat. Silakan Pak kalau mau kasih selamat. Ya Bapak. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini ada buku tuntunan sholat. Sudah bisa sholat belum Pak Slamet? Belum? Bisa sebenarnya. Atau lagi belajar? Kalau lagi udah bisa sih, cuman kayaknya sekarang kan udah ngelakuin lagi ya. Lebih baik ini dibaca ya, nanti diperbaiki kalau misalnya ada yang kurang-kurang. Ya, di sini nanti kan ada macam-macam, ada bacaan niat, ada bacaan dalam gerakan-gerakan sholat. Nanti dibaca semua aja. Ya, cara wudhu dan sebagainya. Baik, ini ada sebagian uang, sedikit uang. Ini adalah zakat. Zakat yang memang diperuntukkan bagi orang yang baru masuk Islam, seperti Bapak, gitu ya. Nggak peduli Bapak kaya atau miskin, terima aja. Ya, karena mualaf seperti Bapak ini adalah salah satu dari 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ya, tolong diterima. Nah, nanti tolong Bapak informasiin ke admin kita, tolong sediakan waktu dalam seminggu 2 hari. Ya, 2 hari itu nanti kita kirim guru privat ke rumah Pak Slamet untuk ngajarin fikih, ngajarin akidah, ngajarin Iqra. Ya, nanti dengan belajar Iqra ini jalan untuk supaya Bapak bisa baca Quran. Gitu ya. Saya kasih Qurannya Pak, bagian. Aku mau dikasih Pak. Perasaan dulu pernah. Enggak, aku mau dikasih. Aku mau pernah dikasih. Sebentar. Ada nggak di situ Jo? Quran satu lagi. Jawab ya.
Yang mana yang BWA kok? Iya, BWA. Habis kan yang BWA. Saya kasih ini aja yang Cordova ya. Lo lagi datang bulan nggak? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mushaf Quran ya. Nanti ini buat dibaca setelah bisa ikro. Ya, nanti setelah bisa ikronya udah lulus baru bisa baca Quran. Oke. Tolong dipelajari adab memegang mushaf Quran. Jangan sembarangan pegang kalau belum ada wudhu atau bagaimana ya. Ini saya masukkan ke dalam tas saja. Ini juga ada sajadah. Sajadah yang ada bacaan sholatnya tuh. Nah, nanti belajar sholat. Oh ya. Di sajadah bisa sambil baca ini. Kalau belum hafal, ya dihafalin. Sehari 5 kali, seminggu hafal, cepet pasti. Ya pasti. Ya, insya Allah ya. Sarung ada sarung? Nggak ada, habis ya? Waduh lagi habis, mohon maaf sarungnya. Oke, ini tolong diterima. Mau kena? Maksud cowok dikasih mau kena? Bisa sarung, jadi mau kena. Baik, ini tolong diterima ya. Terima kasih ya. Nah, gini, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Di dalam Islam kita memahami begini. Setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrah. Fitrah itu artinya sebenarnya muslim. Muslim itu artinya orang yang hanya bisa berserah diri kepada Sang Pencipta. Bayi kan nggak bisa apa-apa. Nah, dia hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Bayi itu ketika besar nanti dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, itu karena orang tuanya. Sama seperti Pak Slamet dulu masuk gereja karena siapa? Teman-teman. Orang tuanya juga Kristen. Iya, nah, berarti orang tua atau teman-teman. Tapi sekarang Pak Slamet sudah mendengar Islam, menerima Islam, mengetahui Islam, bahkan sekarang sudah masuk Islam. Sebenarnya Pak Slamet itu tidak pindah agama, tapi kembali ke fitrah sebagai manusia. Ya, dan alhamdulillah ada kabar baik nih. Siapa saja yang masuk Islam, ya, dari yang bukan Islam, dosa-dosanya Pak Slamet dari mulai akil balik sampai sekarang dihapuskan. Nol. Balik ke nol nih. Ini modal kita nih, ya. Tapi kebaikan Pak Slamet dari akil balik sampai sekarang tidak dihapuskan. Tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Keren kan? Ya. Jadi dengan dikasih modal dosa nol, kita kejar pahala-pahala muslim-muslim yang dari lahir tuh, Pak. Gitu ya? Alhamdulillah. Ini KTP-nya saya kembalikan. Nanti sertifikat akan segera dikirim ya dari admin kita, ya. Jadi nanti setelah hari ini, saya nggak tinggal di sini, maaf. Nggak apa-apa. Nanti kasih tahu alamatnya aja. Ke Hilda. Hilda nanti kasih tahu Susi alamat pengiriman sertifikatnya di mana. Nanti yang biasa dikirim PDF-nya dulu. Mau di print sendiri boleh, mau tunggu yang asli dari kita boleh. Print aja biar nggak repotin. Nah, mau print sendiri boleh. Kalau bisa dilaminating. Pesan saya setelah menerima sertifikat itu segera ke kelurahan untuk ganti keterangan agama di KTP. Dengan bawa itu? Dengan bawa itu. Kalau nggak bawa itu nggak dilayanin. Iya. Ya harus bawa sertifikat itu, segera ganti keterangan agama di KTP. Oke? Nah, mudah-mudahan semua dilancarkan. Ya, belajar sholatnya juga, belajar Islamnya step by step, Pak. Ya, step by step. Jangan buru-buru semalam suntuk belajar Islam, besoknya harus jadi imam di masjid. Enggak, bukan begitu ya. Pelan-pelan aja. Nah, cowok sholatnya di masjid, Pak. Ya, kalau sholat di rumah boleh, yang sholat sunnah boleh. Tapi kalau sholat wajib diusahakan biar bagaimanapun caranya di masjid. Ya. Kalau belum tahu bacaan atau apanya, sholat di masjid sebagai makmum, ikutin aja gerakannya, bacaannya cukup subhanallah, 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 udah cukup. Sambil dihafalin tadi yang di buku ya. Kalau sehari 5 kali mempraktekkan, insya Allah cepat. Cepat ya. Nah, ya sambil hafalin bacaan ayat Quran, surat-surat pendek. Tuh, oke. Ada pertanyaan? Udah. Cukup? Cukup. Udah ngebet kayaknya nih ya. Ya, mudah-mudahan Islamnya Pak Slamet istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten, Pak. Konsisten terus jangan belok-belok gitu lah, ya. Dan tolong doain kita nih, teman-teman nih. Karena doanya Pak Slamet nih dari orang yang baru masuk Islam itu waduh, makbul. Ya, Pak ya. Doain kita semua di sini ya. Semoga kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya.
juga kita berdoa supaya kita menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terakhir kita juga berdoa mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari api neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, jadi kita harus berterima kasih dengan teman-teman kita ini yang di sebelah tentunya. Ya, berkat mereka terus menampilkan ya mereka punya kegaduhan, keributan yang terjadi, makin banyak orang tersadarkan. Makin banyak mereka menghujat agama Islam, makin banyak orang penasaran. Jadi sebenarnya kita harus berterima kasih nih dengan Polikardus yang terus-terusan menghujat agama Islam. Di satu sisi kita marah, tapi kita yakin penegak hukum kita melakukan tindakan yang terbaik. Kita yakin saja dengan penegak hukum kita, karena kita negara hukum. Ya, tapi di satu sisi, kita harus bilang, terima kasih. Berkat hujatan kalian, banyak orang-orang Kristen yang penasaran. Yang sebelumnya orang-orang Kristen, mungkin cuman berpikir, udahlah jangan pelajari Islam. Ngapain dipeduliin? Oh, Islam itu agama begini-begitu kan? Pandangannya jelek kepada Islam. Tapi begitu dia lihat pemuka agamanya, kok setiap hari membahas Islam. Bahkan banyak sekali pendeta-pendeta memutarkan video Ustadz Kainama kodonditan di gereja. Saya sudah tampilkan ya. Di konten-konten sebelumnya, beberapa pendeta membahas donditan di gereja. Termasuk pendeta Melatok, yang bilang kodonditan ini anak setan gitu kan. Dia putar video kodondi di gereja. Itu tentu saja membuat jemaat akan berpikir, siapa donditan ini kan gitu. Yang sebelumnya nggak pernah nonton jadi berpikir, siapa donditan? Penasaran nonton. Penasaran nonton, akhirnya mereka apa? Belajar. Loh, ini jawaban yang saya cari. Ya, ternyata ini jawaban yang saya cari selama ini. Pergumulan selama ini, kebingungan saya selama ini yang tidak bisa dijawab oleh pendeta saya, ternyata ini jawabannya. Dan banyak yang akhirnya memutuskan syahadat. Memutuskan mualaf. Jadi ini cara Allah sebenarnya teman-teman. Ya, ini cara Allah untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa Allah bisa pakai siapapun. Bahkan dari penghujat, dari orang-orang yang sering menyerang agama Islam, Allah bukakan semua. Luar biasa. Jadi, terima kasih ya buat orang-orang yang terus menghujat, menghina Islam. Berkat kalian, cahaya Islam makin memancar. Kalian bisa mencoba menutupinya, tapi kebenaran tetap akan menemukan jalannya. Kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Walaupun segala cara kalian lakukan untuk membentengi domba-domba kalian, untuk memagari domba-domba kalian agar tidak menemukan fakta kebenaran di luar sana. Kalian pagarin domba, supaya domba itu tidak melihat kalau di luar rumputnya begitu subur. Kalau di luar mereka bisa hidup dengan benar. Ya, kalau di sini kan diperas, diambil susunya, diambil bulunya, wah luar biasa. Jadi sekali lagi, ya ini jadi bahan renungan kita semua, dan semoga ya makin banyak orang yang tercerahkan. Dan buat mereka, perseteruan mereka, ya kalau kita bilang mau damai, nggak mungkin teman-teman. Perseteruan ini sudah dari zaman dulu, bahkan akan terus terjadi sampai hari kiamat. Karena memang sudah dinubuatkan di Quran. Betul nggak? Sudah dinubuatkan. Jangan kalian pikir mereka bersatu. Mereka itu tercerai-berai kok. Betul tidak? Sudah disampaikan. Jadi kalau ditanya sama saya, apakah mungkin mereka bersatu? Saya bilang nggak mungkin. Karena kalau mereka bersatu, artinya Quran salah. Kan begitu? Artinya Quran salah kalau mereka bisa bersatu. Jadi mereka nggak mungkin bersatu. Mereka tidak mungkin bersatu sampai kiamat. Itu kalau kalian tanya ke saya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.